Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga kita dijadikan penghuni surga Firdausil A'la oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa terus-menerus memperdalam ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Usul Iman. Sekarang kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, Itsbat sifatir rahmah lillahi azza wa jal, yaitu menetapkan sifat pengasih atau penyayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita bacakan hadisnya. Walahuma an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari keduanya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Seorang tawanan perang didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawanan perang ini adalah perempuan. Fa idza imra'atun minas sabi tabtaghi idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu. Seorang perempuan dari tawanan yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sekali menyusui seorang anak. Idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu. Ketika dia mendapatkan seorang bayi yang masih umur menyusui, dia ambil. Fa'al saqathu bi batniha wa arda'athu. Maka dia pun mendekap bayi tersebut ke perutnya, kemudian menyusuinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atarawna hadhil mar'ata tarihatan walidaha finnar. Apakah kalian melihat perempuan ini akan rela membuang atau melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna, maka para sahabat mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. Wa hiya taqdiru ala an la tatrahahu. Bahkan perempuan tadi tidak mau atau dia sanggup untuk tidak melemparkannya ke dalam api. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu azza wa jalla arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala lebih pengasih kepada hambanya dibanding wanita ini terhadap anaknya. Jadi dari hadis ini bisa kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kemudian didatangkanlah kepadanya tawanan perang. Ini setelah selesai perang dengan suku Hawazin, yaitu perang Hunain perang Hunain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka menawan sebagian manusia, perempuan dan sebagainya sebagai tawanan perang. Dan di antara tawanan itu ada seorang perempuan. Kita ketahui seorang perempuan yang memiliki rasa kasih sayang, rasa pengasih terhadap anaknya sangat besar. Dan terlebih lagi ketika perempuan itu baru melahirkan. Dia akan sangat mencintai, menyayangi anaknya.
dan saking sayangnya secara fitrahnya dia akan menyusui anaknya. Kemudian wanita yang menjadi tawanan ini tidak melihat anaknya, maka dia ingin menyusui, ya, fitrah wanita, dia akan merasa ketika susunya penuh dia akan menyusui, maka dia lihat anaknya tidak ada, maka sebagian matan mengatakan ini belum tentu yang dia susui ini adalah anaknya. Tapi yang jelas di sini disebutkan tabtaghi idza wajadat sobian, masih umum di sini dikatakan. Maka dia ingin menyusui ketika dia mendapatkan atau melihat seorang bayi yang masa menyusui seperti itu. Dan di sini disebutkan ketika dia mendapatkan seorang bayi, ini disebutkan di sini secara umum, ya. Ini tidak tentu apakah ini anaknya ataupun anak orang lain. Fa'alsaqathu bi batniha, maka dia pun mendekapnya ke dalam perutnya kemudian menyusuinya. Jadi perempuan di antara sifat rahmat atau sifat kasih sayang mereka itu mereka menyusui anaknya. Jadi perempuan-perempuan yang tidak menyusui anaknya dengan alasan dan berbagai alasan, sebetulnya rasa kasih sayang yang pertama ditunjukkan adalah menyusui. Kecuali mungkin wanita-wanita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan bagi mereka untuk menyusui secara langsung karena mungkin air susunya tidak ada dan sebagainya. Namun bagi orang yang memiliki itu maka susuilah anak Anda karena itu akan lebih baik bagi dia secara kekuatan fisik dibanding dengan susu hewan, susu sapi dan sebagainya. Walaupun memang boleh dicampur dan sebagainya, ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat wanita tadi menyusui bayi, di sini kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat dari apa yang mereka lihat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, atarawna hadhil mar'ah tarihatan walidaha finnar. Apakah kalian mengira perempuan ini rela atau sanggup untuk membuang anaknya ke neraka? Maka para sahabat melihat bagaimana perempuan tadi rasa kasih sayangnya, rasa cintanya terhadap anaknya, tidak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika mereka mengatakan tidak mungkin perempuan tadi, Rasulullah memasukkan kepada mereka pelajaran yang begitu besar sehingga para sahabat memiliki akidah yang benar dan juga lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu arham, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih pengasih, lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibanding perempuan tadi terhadap bayinya yang dia susui. Jadi dari sini bisa kita ambil, ya, beberapa pelajaran dari hadis yang singkat ini. Yang pertama adalah masru'iyatu as-sabi, disyariatkannya atau syariat menganggap adanya tawanan perang. Jadi tawanan perang itu boleh. Ketika ada peperangan umpamanya antara kaum muslimin dengan kaum kafir umpamanya, maka tawanan perang itu dibolehkan. Ditawan tanpa dibunuh dan sebagainya. Yang jelas mereka ditawan bisa dijadikan sebagai tameng atau bisa dijadikan sebagai bahan pertukaran. Tawanan kaum muslimin ditukar dengan tawanan kaum kafirin, seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya tawanan di sini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat adalah tawanan perang suku Hawazin, yaitu ketika selesai melakukan perang Hunain, seperti itu. Kemudian
Pelajaran yang selanjutnya kita lihat bahwasanya para sahabat melihat perempuan tadi. Maka para mufassirin atau para ahlu hadis yang menjelaskan hadis ini seperti Ibnu Hajar mengatakan dibolehkannya melihat perempuan yang menjadi tawanan kaum muslimin. Dibolehkan kita lihat wajahnya dan sebagainya, ya. Dibolehkan. Walaupun memang sebagian ulama membatasi hanya bagian-bagian yang tidak vital saja boleh dilihat. Adapun yang vital itu maka tidak dibenarkan, seperti itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya fitratul mar'ah, yaitu fitrah perempuan itu. Jadi perempuan yang hakiki fitrahnya itu dominan adalah rasa kasih sayang atau perasaannya kuat. Jadi rasa kasih sayangnya itu kuat. Dari mana kita ambil? Dari sikap atau perbuatan perempuan tadi, dia menyusui anaknya, bahkan dia rela mencari, seperti itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, dibolehkan bagi perempuan untuk menyusui bayi selain anaknya. Jadi dalam Islam dibolehkan ketika seorang perempuan itu umpamanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki air susu yang banyak dan orang lain menawarkan anaknya disusukan kepada dia. Jika dia ikhlas dan ridha, maka tidak masalah. Dan ini jugalah yang dilakukan oleh masyarakat Arab terdahulu, seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga disusukan, seperti Suwaibah al-Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah dibolehkan atau dianjurkan, ya, untuk memberikan permisalan panca indera untuk memudahkan orang lain memahami apa yang kita ajarkan tadi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kita sekarang mengambil pelajaran dari hadis yang kita bacakan ini. Tadi kita sampaikan sangat dianjurkan untuk memberikan permisalan atau percontohan dari panca indera untuk memudahkan pemahaman bagi orang yang mendengarkan kita ketika menjelaskan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atarawna, apakah kalian melihat? Ya, jelas mereka melihat perempuan tadi menyusui, ya, menyusui karena rasa kasih sayangnya, rasa cintanya terhadap anaknya. Maka Rasulullah mengatakan rasa cintanya itu tidak sebanding dengan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan percontohan dengan panca indera, yaitu dengan melihat, seperti itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah sangat dianjurkan bagi seorang guru atau pendidik memiliki metode-metode mengajar seperti yang dilakukan Nabi, yaitu dengan metode bertanya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'ah, bagaimana pendapat kalian? Seperti itu kata Rasulullah. Apakah perempuan ini ridho, rela anaknya dilemparkan ke dalam api neraka? Seperti itu.
sehingga orang yang mendengar tadi betul-betul fokus. Dan inilah yang dilakukan Nabi sehingga para sahabat fokus. Beliau bertanya dan para sahabat tentunya fokus dan menjawab. Mereka tidak tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan seperti itu. La wallah, tidak mungkin kata mereka. Kemudian Rasulullah menjelaskan. Jadi di antara metode mengajar itu dimulai dengan bertanya. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil, at-talib yujib su'al al-muallim. Dan di antara adab menuntut ilmu, seorang murid itu ketika ditanya atau ketika gurunya bertanya kepada dia, dia harus menjawab dengan segera tanpa menunda-nunda. Dan ini adalah sebuah adab menuntut ilmu. Ketika ustadz kita bertanya kepada kita, ya fulan, apa maknanya ini? Maka kita jawab. Jika kita tahu, jika tidak tahu, maka kita katakan tidak tahu, seperti itu. Jadi inilah adab kita kepada guru kita, sehingga ketika kita jawab dengan segera, guru itu merasa dia dihormati. Namun ketika murid tersebut tidak langsung menjawab, menunda dan sebagainya, atau pura-pura tidak dengar, maka secara tidak langsung dia telah menyakiti hati gurunya, seperti itu. Ataupun dia melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah idham rahmatil ummi waladiha. Seorang ibu itu memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap anaknya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa yang lebih utama kita berbuat baik, maka Rasulullah menjawab ibumu sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian Rasulullah menjawab bapakmu, seperti itu. Karena memang rasa kasih sayang ibu yang diberikan ketika kita kecil sangat besar dibanding rasa kasih sayang seorang bapak, seperti itu. Bukan berarti kita tidak menyayangi bapak kita, tetap kita sayangi, tapi ibu itu lebih besar pengorbanannya kepada kita. Dan orang tua kita, bapak juga besar pengorbanannya, seperti itu. Sama-sama besar, tapi ketika dibandingkan pengorbanan ibu adalah yang lebih besar. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah kita harus menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat penyayang dan pengasih. Jangan kita takwilkan. Sebagian orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat pengasih atau penyayang. Mereka mentakwilkannya, maknanya penyayang pengasih di sini adalah memberikan nikmat, memberikan kebaikan. Betul, di antara rahmat Allah berikan nikmat dan kebaikan, tapi secara khusus Allah memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang, dan juga Allah memiliki sifat ihsan, baik. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita tafsirkan rahmat atau kasih sayang ini adalah sebagai sifat baik, walaupun memang maknanya itu ada makna baiknya, seperti itu. Karena sebagian orang menafikan sifat rahmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 nama yang sangat kita hafal yang diambil dari kata rahmat ini, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, seperti itu. Jadi Allah memiliki nama Rahman, nama Rahim, dan memiliki sifat rahmah, yaitu penyayang. Jadi di antara keimanan kita dan juga akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan juga wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Karena pembahasan kita ini masih dalam pembahasan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu kita atau pengenalan kita terhadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini Allah memiliki rahmat ini.
Jadi ketika kita melakukan salah, melakukan dosa, kita tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dibenarkan bagi kita hanya mengimani rahmat ini saja. Hanya berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diimbangi dengan rasa takut. Jadi keimanan kita ini harus ada khauf dan juga roja. Harus ada kita merasa berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi kita juga harus tahu Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih. Sehingga ketika kita mendatangi sebuah dosa maksiat, kita ingat azab Allah pedih. Jadi begitu juga halnya dengan orang-orang yang sudah banyak melakukan dosa maksiat. Jangan takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat pengasih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibenarkan bagi seorang pendidik atau seorang ustadz mengatakan kepada pengikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu karena engkau telah melakukan dosa besar. Tidak dibenarkan. Jadi siapa saja yang melakukan dosa baik kecil besar, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan taubat yang benar. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena Rabb kita memiliki sifat rahmat. Tapi perlu kita ketahui tadi, kita garis bawahi, jangan hanya kita sampaikan kepada pengikut kita, kepada jamaah kita, Allah pengasih, penyayang. Tanpa kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki azab yang sangat pedih. Karena banyak orang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya saya atau aku, kata Allah, ya Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Mereka baca ayat itu sampai di situ. Padahal ada sambungannya. Yaitu bahwasanya azabku juga azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak hanya beribadah kepada Allah didasarkan karena rasa kasih sayang saja. Karena orang yang seperti ini adalah murji'ah. Mereka mengatakan kasih sayang Allah itu luas, betul. Sehingga mereka mengatakan pelaku dosa, pelaku maksiat imannya sama dengan iman Abu Bakar. Tidak. Di Ahlus Sunnah mengimani Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan juga mengimani bahwasanya azab Allah itu pedih. Sehingga kehidupan kita itu di antara khauf dan roja. Di antara ada rasa takut kepada Allah dan juga rasa mengharapkan kepada Allah. Jadi ketika kita mengharap, ketika kita lalai, kita langsung kembali kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Dan juga ketika kita mau melangkah kepada dosa, kepada maksiat, kepada keburukan, kita ingat azab Allah sangat pedih sehingga kita tidak mau melakukan dosa dan maksiat tadi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran yang kita ambil dari hadis yang singkat ini, dan masih ada lagi pelajaran-pelajaran yang lain nanti akan kita ambil dari hadis yang selanjutnya, karena hadisnya masih berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bacakan hadisnya secara singkat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa al-'arsy
ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluknya, kataba fi kitabihi, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa indahu fawqal arsy, dan ketetapan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di arsy. Kemudian Allah mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku atau amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam bab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus hadis yang kedua ini berbicara tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya. Jadi makhluk ini telah diciptakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus adalah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan yang Allah buat kepada kita semua makhluknya ini. Secara khusus ats-tsaqalain, manusia dan juga jin. Jadi ketetapan apa saja yang sudah kita dapatkan, yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, Allah membuat ketetapan khusus bagi dirinya. Apa itu? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, rasa kasih sayangku itu mengalahkan amarahku. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah bahwasanya betapa murkanya pun Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu atau kepada suatu kaum itu ketika mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terbuka. Sangat terbuka. Jangan ragu. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Shalih mengatakan dan juga menukil dari hadis yang lain, wa fi ba'dil alfaz, dan di sebagian lapas hadis beliau mengatakan wa huwa wad'un 'indahu 'alal arsy. Dan ketetapan yang Allah buat itu Allah buat di atas ars, yaitu di singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tidak di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan sampai hari kiamat. Namun ada ketetapan lagi yang Allah tetapkan khusus bagi dirinya. Seperti itu. Fa hadzal kitab alladzi fihi hadhil kalimah inna rahmati ghalabat ghadabi. Maka beliau mengatakan, jadi kitab atau ketetapan ini yang tertulis ketetapan Allah itu inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan amarahku itu tertulis. Kemudian beliau katakan di sini, hal huwa kitab minal lauhil mahfuz, apakah ketetapan ini juga ketetapan yang ada pada lauhil mahfuz? Fayakun fil lauhil mahfuz dzikra sifatur Rabb azza wa jalla, sehingga di lauhil mahfuz tersebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Au huwa kitab mustaqil ja'alahu Allah fawqa 'arsyihi liyubayyina idham sabaqa rahmatihi li ghadabihi. Atau ini ketetapan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya lebih condong bahwasanya ini adalah ketetapan khusus yang Allah khususkan bagi dirinya. Seperti itu. Maka muallif mengatakan fahada yadul anna rahmah sifah dzatiyah. Dari sini bisa kita ambil bahwasanya pelajaran ya, bahwasanya sifat rahmat itu adalah sifat dzatiyah. Sifat zat yang selalu melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat amarah itu adalah sifat ikhtiyariyah, sifat pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak selalu marah. Adapun rahmat itu Allah Subhanahu wa taala selalu pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya itu senantiasa terbuka bagi hamba-hambanya yang senantiasa ingin datang bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan juga membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan juga maksiat-maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan di sini wa li ajli rahmatihi qamat hadhil makhluqat. Dan di antara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah Allah menciptakan makhluk-makhluknya sehingga makhluknya itu mendapatkan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqiyamu hadhil makhluqat wa dhuhurun ni'am fiha kulluha min athari rahmatir Rabb azza wa jalla. Jadi semua makhluk ini dan juga nikmat yang mereka dapatkan itu semuanya dari athar rahmatir Rabb, yaitu dari keberkahan atau pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hidup tenang, hidup bahagia itu karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa kasih sayang Allah itu bukan hanya bagi orang yang beriman, bukan hanya bagi orang Islam, tapi Allah berikan juga kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Makanya Allah punya dua nama khusus ini. Ar-Rahman, yaitu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengasih Allah untuk semua makhluknya. Kemudian Ar-Rahim dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih kepada orang-orang mukmin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan maksiat, dosa, kesyirikan mendapat nikmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lihat? Orang kafir, orang non-muslim, orang yang musyrik, orang yang melakukan dosa maksiat, dan juga orang muslim mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa kita ambil ya pelajaran-pelajaran yang selanjutnya, bahwasanya dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Sangat luas. Jadi jangan putus asa. Mau berapa besar dosa maksiat yang Anda lakukan, segera datang kepada Allah. Jangan putus asa. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan amarahnya. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala betapa marah murka terhadap kaumnya Nabi Yunus. Tapi ketika mereka mau bertaubat, Allah gagalkan azab yang mau Allah turunkan kepada mereka. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan amarahnya.
Kemudian pelajaran yang selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan makhluknya, Allah membuat ketetapan khusus bagi dirinya bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Kemudian di sebagian hadis yang lain, muallif mengatakan di sini, inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului amarahku. Ini hampir mirip. Kalau tadi ghalabat mengalahkan, kalau ini mendahului. Seperti itu. Jadi jika ada seseorang Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, namun dia ingin bertaubat dan juga pindah dari tempat kemaksiatan dia kepada tempat yang lain, dan dia belum sempat melakukan kebaikan, maka rahmat Allah dia dapatkan. Ini sebagai kasus ya, seperti seorang yang hijrah dari negerinya, dari negeri kemaksiatan ke negeri yang penuh dengan kebaikan. Maka para malaikat pun, dua malaikat itu disebutkan Nabi, mereka berselisih. Maka diukurlah, maka menanglah malaikat rahmat tadi. Karena keinginan dia untuk mendapatkan kebaikan tadi, dan juga karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya nikmat yang kita dapatkan ini, baik dari udara, oksigen, atau rasa capek sehingga bisa kita istirahat, ya, lapar sehingga kita bisa makan kenyang, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan itu adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebagai bentuk ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini yang diberikan kepada kita harus kita syukuri. Dan di antara syukur yang paling baik ya, dan di antara syukur yang paling baik itu terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, kebaikannya, maka kita bersyukur. Bagaimana? An a'mala salihah, yaitu saya melakukan amal soleh. Semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, maka semakin banyaklah kita melakukan amal soleh. Semakin banyak kita melakukan kesolehan, ketakwaan, maka rezeki, kebaikan juga akan semakin banyak mendatangi kita. Jadi manusia ini sekarang banyaknya mengeluh, tidak ada rezeki, miskin, ekonomi bermasalah. Janganlah mencari rezeki dari rezeki yang sudah jelas, yaitu dari gaji aja. Karena itu pengeluarannya sudah jelas. Tapi carilah rezeki Anda dari arah yang tidak disangka-sangka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang gajinya kecil, tapi karena ketakwaan dia datang saja rezeki dari arah mana saja yang dia tidak terpikir atau yang dia tidak sangka. Seperti yang Allah katakan dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Seperti itu. Siapa yang bertakwa, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rahmat Allah kepada kita, harus kita syukuri dengan melakukan amal soleh, bertakwa, solat, puasa, zakat, berinfak, sedekah, dan sebagainya. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita, dan juga kita dimudahkan untuk mensyukuri rahmat Allah itu dengan melakukan amal soleh, ketakwaan, ibadah, dan sebagainya,
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.